singkat, lalu saya review lagi nih ke bagian yang utama yang sering kita kerjain, yaitu dosis lazim dan dosis maksimum. Jadi ini secara general aja review yang pertamanya. Oke. Dosis. Jadi dosis sendiri ini diberikan kepada penderita dalam satuan gram, miligram, atau mikrogram, atau satuan isi mililiter dan liter atau unit lain. Nah ini kita bahas juga nih, dosis lazim adalah apa, dosis toksik adalah apa. Jadi dosis lazim adalah jumlah obat yang memberikan efek terapi, dosis toksik adalah jumlah obat yang mengakibatkan keracunan, dosis letal adalah jumlah obat yang dapat mengakibatkan kematian, dan dosis maksimum adalah jumlah obat yang masih aman diberikan dalam takarannya. Nah, ini kadar obat dalam plasma versus waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dosis yaitu faktor obat ini meliputi sifat fisika kimia, toksisitas, dan persediaan. Yang kedua adalah cara pemberian. Ini meliputi cara pemberian oral, parental, rektal, vaginal, uretal, topikal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor penderita. Ini meliputi umur, berat badan, jenis kelamin, ras, toleransi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah interaksi obat. Itu meliputi fisika, kimia, dan farmakologi. Untuk efek positifnya adalah memperpanjang efek kerja obat. Untuk efek negatifnya adalah mengganggu penyerapan obat yang lain. Nah, dosis dewasa dan dosis anak. Nah, dosis anak ini perbandingan terhadap dosis dewasa, yaitu meliputi perbandingan usia 20-25 tahun, perbandingan berat badan dengan tetapan bobot berat badan dewasa itu 70 kg. Lalu perbandingan terhadap luas permukaan tubuh, yaitu dihitung terhadap pembanding 1,73 meter persegi. Jadi kalau kita menghitung di dosis anak dari dosis dewasa itu pakai luas permukaan tubuh dengan perbandingan 1,73 meter persegi, 1,73 meter persegi. Yang kedua adalah berdasarkan ukuran fisik individual, yaitu berat badan anak dalam kilogram, lalu luas permukaan tubuh anak dalam meter persegi, dan rumus RO Mosteller, yaitu akar dari Rui kali cm kali berat badan dalam kilogram dibagi 360. Nah, dosis anak dinyatakan dalam sekian miligram per kilogram berat badan per hari. Dosis per hari dengan membagi jumlah dosis per hari tidak melebihi dari dosis maksimum. Nah, untuk dosis obesitas sendiri, berat badan 20% di atas berat badan ideal. Lalu perbedaan antara obat atau daya lemak dan distribusi obat dalam jaringan lemak dan air. Deviasi besar dari komposisi tubuh. Untuk dosis geriatri sendiri, ini perubahan fisiologis dan patologis tubuh, yaitu konsentrasi obat, atme, lalu kecepatan absorpsi menurun, lalu perubahan mukosa GIT. Nah, untuk alat penangkal dosisnya sendiri, ini menurut Farmakope Indonesia yang resmi, sendok makan adalah 15 mili, sendok teh adalah 5 mili. Untuk wadah obat minum, gelas obat, atau batas penanda volume, dan obat minum tetes atau yang disebut dengan penetes baku, di mana 1 mili air sama dengan dianggap dengan 20 tetes, di mana biji air sama dengan 1. Nah, ini cara perhitungan dosis. Pemilihan dan penetapan dosis memang tidak mudah karena harus memperhatikan pertama faktor penderita, yaitu baik dari segi umur, yang tadi kita bahas ya. Jadi di sini dosis geriatrik juga berbeda, dosis obesitas juga berbeda, begitu dengan dosis anak dan dosis dewasa. Lalu buat bobot badan, jenis kelamin, luas permukaan tubuh, toleransi, habituasi, adiksi, dan sensitivitas terhadap serta kondisi pasien. Yang kedua adalah faktor obat, yaitu sifat fisika kimia dan sifat farmakokinetik. Lanjut adalah faktor penyakit, itu meliputi sifat dan jenis penyakit serta kasus penyakit. Dan tidak ada aturan pokok mengenai perhitungan dosis pada anak. Oke, kita lihat beberapa rumus perhitungan dosis. Perhitungan dosis berdasarkan umur, berat badan, luas permukaan tubuh,
dan perhitungan dosis dengan pemakaian berdasarkan jam. Nah, ini makanya saya bilang sebenarnya ini review, karena yang biasa kalian pakai tuh udah saya review pada saat kalian responsi untuk praktek farmaseutik dasar. Nah, ini rumus yang itu adalah dia bila anak di bawah 8 tahun, yaitu N plus 12 kali dosis dewasa. Lalu rumus Pratt ini rumus hitung dosis anak dalam hitungan bulan, jika anaknya disebutkan dalam satuan bulan. Lalu rumus Stilling ini jika usia anak lebih dari 8 tahun, dengan rumus N per 20 kali dosis dewasa. Lalu rumus Basteo, ini dosis per N per 30 kali dosis dewasa. Oke. Lalu rumus Scoling. Ini sebenarnya hanya knowledge ya, kalau rumus-rumus yang memang sebenarnya tidak kalian pergunakan. Yaitu N per 24 kali dosis dewasa, rumus Gaussius. Nah, ini dia, jadi modelnya ini kayak kalian hitung dosis terhadap dosis lazim berdasarkan umur pasien yang di bawah umur dewasa, yaitu 0 sampai 1 tahun. Kalau kalau kita kan rumus dosis lazim itu dia konversi ya, persentase. Kalau dia ini langsung, misalnya 0 sampai 1 tahun dia setengah kali dosis dewasa, 1 sampai 2 tahun 1/8, 2 sampai 3 tahun 1/6, 3 sampai 4 tahun 1/4, 4 sampai 7 tahun 1/3, 7 sampai 14 tahun 1/2, 14 sampai 7 sampai 14 tahun setengah kali dosis dewasa, 14 sampai 20 2/3, lalu 21 sampai 60 sama dengan dosis dewasa. Lalu perhitungan dosis berdasarkan bobot badan. Ya, ini rumus Clark. Itu berat dia dosis sama dengan bobot anak dibagi 70. Jadi ini dalam satuan kilogram. Lalu rumus Black, ini berat badan dalam satuan kilo dibagi 62. Rumus perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan. Nah, ini dari kumpulan kuliah farmakologi UI tahun 1998, di mana dosis sama dengan luas permukaan tubuh anak dibagi 1,75 dikali dosis dewasa. Lalu rumus Kassel, ini luas permukaan badan anak dibagi luas permukaan tubuh dewasa dikali 100 dikali dosis dewasa. Nah, ini perhitungan dosis dengan pemakaian berdasarkan jam. Jadi menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3 adalah dosis sama dengan 24 dibagi N dikali N, sama dengan selang waktu pemberian. Jadi 24 ini adalah 24 jam, N ini adalah jumlah pemakaian dikali jumlah pemakaian sama dengan selang waktu. Oh sorry, N ini adalah usia. Jadi 24 bagi N dikali usianya, lalu kita dapat ada selang waktu pemberian. Nah, menurut Panduin sendiri, pemakaian sehari dihitung untuk 16 kali, kecuali antibiotik dihitung sehari selama 24 jam. Jadi sebenarnya sih gini ya, kalau kita ngomongin aturan pakai atau waktu pemakaian, jadi gini, kan nggak mungkin kan kalau kita hitung misalnya kamu minum obat berdasarkan misalnya 3 kali sehari, jadi hitung 24 bagi 3, jadi tiap 8 jam. Kalau misalnya tiap 8 jam posisinya kalian lagi tidur, nggak mungkin kan kamu bangun tidur langsung minum obat, atau sengaja bangun tidur untuk minum obat gitu ya. Tapi menurut saya pola yang baik adalah pada saat proses minum obat itu dilihat terhadap misalnya nih contoh dari pemakaian. Misalnya kamu makan nih misalnya 3 kali sehari gitu ya, atau pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam. Jadi itu dihitung. Misalnya kalau kamu minum obatnya bangun tidurnya, Pak, saya biasa sarapannya itu jam
8 atau saya biasa sarapannya jam 10. Ya udah dihitung dari biasa waktu makan. Jadi nggak bisa dipaksain, misalnya dipaksain untuk kamu minum obat itu pagi, misalnya contoh misalnya pasien paru, dia harus minum obat pagi sebelum makan. Kalau misalnya dia minum obat, dia biasa makannya itu bangun tidur biasa makannya jam 10, ya udah dihitung terhadap itu aja, nanti dihitung kelanjutannya itu waktu makan kedua dan waktu makan ketiga. Itu atau misalnya dari dihitung terhadap waktu aktivitas, misalnya dari bangun tidur sampai tidur, jadi dari waktu misalnya kamu bangun tidurnya jam 8 lalu ketidur lagi jam 10 malam, ya udah itu dihitung aja 3 kalinya atau 4 kalinya, karena kan nggak mungkin kalau misalnya kamu minumnya itu 3 kali sehari atau 4 kali sehari dibagi terhadap 24 jam. Karena apa? Karena jatuhnya nanti masa lagi tidur dibangunin untuk minum obat, kan nggak mungkin. Sebenarnya sih mungkin aja, tapi lebih tepatnya adalah itu jadi mengganggu istirahat dan itu menjadikan kualitas itu tidak baik dan akhirnya mengganggu terhadap sistem tekanan darah. Misalnya gini, kalau kamu nih lagi tidur istirahat gitu ya, terus dibangunin gitu hanya untuk minum obat, walaupun sebenarnya itu bagian dari kewajiban. Justru itu kayaknya kalau menurut saya itu mengganggu. Jadi lebih baik kalau misalnya nih, kalau saya misalnya di pelayanan, saya informasikan nih ke pasien, misalnya 3 kali sehari gitu ya, atau misalnya pagi saya tanya kebiasaan makannya tuh mulai dari jam berapa gitu, nanti dihitung terhadap mulai dari minum obatnya aja gitu. Karena Pak, saya nggak biasa Pak makan pagi, biasa saya makan pagi itu jam 8. Ya udah, makan paginya dihitung terhadap, sorry, saya nggak biasa makan pagi jam 7, jam 6 gitu, atau jam 8, saya biasa makan paginya jam 10. Jadi dihitungnya terhadap makan pagi di jam 10. Nanti dihitung lagi makan kedua dan makan ketiga. Gitu. Atau enggak, tadi saya bilang contohnya adalah kamu hitung mulai bangun sampai tidur kembali itu aktivitasnya berapa jam. Nah, dari situ nanti kamu bagi aja terhadap jumlah pemakaian. Gitu. Jadi, kalau misalnya nggak mau ribet, ya hitung aja terhadap biasa makannya. Makan pagi jam berapa, makan siangnya jam berapa, terakhir makannya jam berapa. Gitu. Karena kalau misalnya kamu menghitungnya terhadap pagi, ya udah pagi banget jam 6 gitu ya, nggak bisa. Yang ada nanti pasien yang tidak biasa makan pagi atau tidak biasa minum obat pagi-pagi, yang ada nanti muntah. Paling ya saran saya adalah kalau mau dihitung terhadap waktu pertama kali makan sampai terakhir makan. Atau enggak kalau mau biar gampangnya gitu ya diatur pola, karena pasti kan yang namanya jam aktivitas sampai jam tidur itu nggak pure 24 jam, itu kamu dibagi misalnya, oh tidur, waktu tidur itu dihitung terhadap waktu minum obat, kan nggak mungkin karena kamu waktunya istirahat. Itu menurut saya, karena pengalaman saya di pelayanan, kalau saya sih paling nanya nih, biasa makan paginya jam berapa, nanti biasa, terus saya tanya terakhir istirahat atau terakhir makan, konsumsi makanan itu jam berapa. Ya nanti dihitung aja terhadap aktivitas seharian. Seharian dalam arti mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Itu sih saran saya kalau misalnya kalian mau mengedukasi pemberian minum obat, karena kan nggak mungkin tiap 8 jam, dari 24 dibagi 8 gitu ya. 3 kali sehari berarti tiap 8 jam. Bangunnya jam berapa? Bagi lagi, bagi 3. Masa kaku banget? Nggak mungkin. Karena apa? Karena nggak mungkin waktunya istirahat kamu minum obat. Paling tadi diambil terhadap waktu pertama kali bangun atau pertama kali makan. Dilihat ke situ aja. Gitu. Oke, lanjut. Dosis maksimum gabungan. Nah, ini dihitung apabila terdapat 2 obat atau lebih yang kerjasamanya searah dan tidak boleh melampaui jumlah dosis obat-obat tersebut. Ini kaitannya kemana? Jadi jumlah dosis itu misalnya kalau kita gabungin antara 2 atau lebih obat yang mempunyai kerja searah, yaitu kita lihat dosis maksimum dari masing-masing obat itu untuk
satu harinya berapa, karena kita dihitung terhadap satu kalinya. Jadi tidak boleh melebihi atau melampaui jumlah dosis obat-obat tersebut. Oke, nah ini contoh resepnya. Nah kalau ITER itu kita ngasih berapa kali? Apa? Iya, Pak. 3 kali, Pak, sama asli 1. Ya, jadi kalau ITER 2 kali, kita kasihnya 3 kali. Jadi yang pertama adalah oriknya, dead orik, lalu duanya adalah kopi resep untuk kedua kalinya, pertama dan kedua. Jadi yang pertama itu adalah dead oriknya, lalu yang berikut yang kita anggap tuh kedua ketiga, jadi biar nggak bingung ya. Jadi yang pertama kalinya dead oriknya, kedua ketiganya untuk ITER yang kedua kalinya itu. Oke, di sini putih. Oke, nah ini DM dan DL, resep pertama dan kedua. Oke, nah di sini ada keterangannya. Oke, sekarang gini aja deh. Kita lanjut ke ini, saya review lagi yang dosis yang memang biasa kita review atau kita gunain. Oke, bentar. Nah, udah muncul? Ada, Pak. Oke, nah ini dosis obat. Kita langsung aja nih ke bagian terhadap DM dan DL. Nah, di sini kita ke DM-nya dulu. Nah, untuk DM-nya sendiri yang biasa kita gunakan itu pakai rumus yang dan di link gitu ya. Jadi untuk yang sendiri dia untuk usia anak di bawah 8 tahun. Nah, untuk di link ini untuk usia anak sama dengan atau lebih dari 8 tahun. Nah, lanjut ke dosis persentase untuk dosis pakai dalam resep. Jadi tekanan obat dalam resep dibagi DM sekali maupun sehari. Nah, di sini ketentuannya adalah bila satu kali pakai dalam resep atau satu hari dia lebih atau sama dengan 80%, kita otomatis harus wajib timbang satu persatu. Jadi contoh kemarin sempat kita review, kalau memang Pak kan kita nggak tahu timbangannya, ya udah kamu ilustrasi aja atau kamu kosongin nggak apa-apa. Yang penting konsepnya kamu ngerti di pembuatan itu apa yang perlu kamu lakukan. Lanjut bila pemakaian resep satu kali maupun satu harinya lebih dari atau sama dengan 100%. Nah ini selain otomatis atau wajib dengan satu persatu, kalian infokan ke pengawas. Apakah perlu dikaitkan, apakah perlu diturunkan, atau bagaimana. Karena biasanya kita sebagai pengawas kita harus melihat dulu range dari dosis selanjutnya. Satu hari maupun satu kalinya itu melebihi nggak dari dosis persentase yang satu kali atau satu hari pakai terhadap dosis maksimumnya. Gitu. Kalau misalnya di dosis selanjutnya dia memenuhi range, kita cukup sebagai pengawas, saya cukup menurunkan dosis, cukup paraf atau tersebut. Tapi bila melebihi dari batasan satu kali atau satu hari pakai dari dosis lazimnya terhadap obat yang DM-nya lebih dari 100%, itu perlu diturunkan dosisnya. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan juga, Pak, kalau misalnya kita nurunin dosis atau dosis, berarti dirubah dong perhitungan penerimaan sama perhitungan DM-nya. Iya, dirubah. Karena kita kan sesuai sama yang di SSC atau sesuai apa yang kalian timbang atau kalian lakukan. Jadi perhitungan penerimaannya harus diralat sama perhitungan DM maupun DL-nya harus diralat juga karena adanya penurunan dosis atau kenaikan dosis. Kalau misalnya di DM itu biasanya penurunan dosis, tapi kalau di DL bisa dua kategori, bisa penurunan dosis maupun kenaikan dosis. Tuh. Nah, kita ke DL. Nah, sekarang kalau DL, kemarin kita udah sempat ya, saya bacakan dulu. Nah, dosis lazim sendiri ini dosis lazim baik zat aktif utamanya maupun nama dagang dapat dilihat dari beberapa literatur. Jadi kalau untuk nama generik atau nama zat aktifnya itu kalian bisa lihat di MIMS, di OP. Kalau untuk dengan nama dagang bisa kalian lihat di ISO MIMS atau IMS. Lebih gampangnya adalah kalian buka mims.com aja.
Nah, untuk dosis lazim yang dipakai tidak terpaku pada satu literatur. Nah, jadi tergantung ya, kecuali kalian lihat terhadap nama dagang gitu. Sorry, kecuali kalau kalian lihat terhadap nama generiknya atau nama zat aktifnya, itu kalian lihat di OP. Nah, ini tabel konversi yang kemarin kita sempat coba kerjakan untuk konversi masing-masing usia, tapi saya sudah cantumin dengan seperti ini, gitu ya. Nah, ini ketentuannya nih. Jadi kita review lagi, nanti kita coba review untuk yang coba resep yang kemarin. Bentar. Seperti halnya dosis maksimum, dosis lazim pun mempunyai ketentuan atau batas persyaratan apakah obat tersebut masih dalam jarak aman atau masuk range sesuai dengan umur yang terdapat pada resep setelah disesuaikan dengan umur pasien yang terdapat di resep. Jadi untuk dosis lazim sendiri dia menurut Pharmacopeia dia range-nya panjang nih dari 70 sampai 130% dengan dua ketentuan. Nah, ketentuannya adalah yang pertama, bila dosis lazim yang dihitung di dalam resep sesuai dengan umur pasien baik satu kali maupun satu hari memenuhi batas jarak aman pemakaian baik satu kali maupun satu hari, yaitu lebih sama dengan 70 sampai 130%. Cukup menuliskan saat masuk range baik di sisi hasil satu kali maupun satu hari. Lalu bila dosis lazim dihitung terhadap resep sesuai dengan umur baik satu kali maupun satu hari, tidak memenuhi batas jarak aman pemakaian baik satu kali maupun satu hari, di mana dia kurang dari 70% atau lebih dari 130%, dia cukup menuliskan TMR. Nah, ketentuannya jika poin kedua terjadi pada hasil perhitungan, maka lapor ke pengawas. Apabila terkait kenaikan dosis bila TMR di bawah 70 atau bila kenaikan dosis bila TMR di atas 130. Jadi ketentuannya kalau hanya baik satu kali maupun satu hari hanya salah satunya TMR, itu kita perlu cukup lapor pengawas. Nah, tapi bila dua-duanya TMR, yang seperti kasus yang kita akan bahas nanti, itu perlu kita pilih, kamu mau, karena kan dua-duanya TMR nih, kamu mau taikan dia menjadi MR salah satunya, atau kamu mau turunkan dia salah satunya menjadi MR, gitu. Nah, sama halnya dengan tekanan maksimum, perhitungan persentase dalam resep perlu dihitung, baik satu kali maupun satu hari. Kita untuk mengetahui memastikan angka MR atau MR ya. Kemarin, bila misalnya range-nya itu di atas atau di bawah range dosis konversi atau dosis yang disesuaikan dengan umur, itu kalian perlu cek berapa sih persentasenya. Jadi kita bisa tahu nih, dia TMR-nya berapa persen atau MR-nya berapa persen gitu. Lalu kalau misalnya dia hanya satu tunggal gitu ya, dia tidak pakai range nih konversi dosisnya, tapi hanya satu, ya udah kita langsung hitung. Itu kalau itu udah otomatis hitung gitu ya untuk mengetahui berapa persen persentase dosis lazim. Karena apa? Karena range dari dosis lazim ini kan jauh ya dari 70 sampai 130% gitu. Jadi berikut referensi. Nah, ini referensinya yang udah saya share juga ke kalian. Oke. Enaknya sih kalau kayak gini pengaplikasian langsung ya. Oke. Coba ada yang bisa share nggak resep yang kemarin yang kita mau bahas? Apakah mau ditekan atau diturunkan? Ada yang bisa share biar kita bahas nih sekalian, karena kemarin masih ada yang kurang jelas juga tentang DL yang mau ditekan atau mau diturunkan. Boleh di-share? Yang bisa? Ada yang bisa nggak? Atau ada pertanyaan tentang DM dan DL? Karena kalau kita ngejelas kalau kita yang kita pakai aja sebenarnya, bukan yang tadi yang saya sempat paparkan ya.
tentang macam-macam dosis, karena juga sebenarnya dari yang review singkat tentang dosis sendiri itu udah saya paparkan. Tuh, cuma sekarang pengen langsung nih ke pengaplikasian dari yang kemarin, yang dosis lazimnya diturunkan atau mau ditaikkan. Itu. Ayo coba siapa yang mau bisa share screen resep yang kemarin itu, sebentar. Kemarin kita sempat bahas, minggu kemarin kita sempat bahas tuh dia dua-duanya TMR gitu ya. Nah sekarang coba kita bahas, silakan di share screen. Siapa yang bisa untuk resep yang kemarin, resepnya apa ya, bentar. Saya bisa Pak, tapi masih salah Nggak apa-apa, perhitungan. biar Nggak apa ya Pak? biar kita bahas. Jadi yang bukan yang kemarin terakhir review ya, Sel, tapi yang sempat saya bahas itu, Sel. Kan itu ada dua-duanya TMR tuh, Sel. Wah, itu maunya gimana? Nanti biar kita bahas bareng-bareng, apa mau kita turunin jadi salah satunya TMR, baik satu kalinya maupun satu ini, atau kita naikin. Jadi yang satu kalinya jadi dia MR, yang satu kalinya jadi MR, tapi satu kalinya jadi TMR karena kita turunin dosis gitu. Coba, Sel. Iya, oke Pak. Yang ergotamin ya, kalau nggak salah ya. Bukan. Bukan Pak, Kobazim. Kobazim yang bukan yang kita bahas yang kemarin ya. Yang kemarin itu apa yang kita bahas? Yang kemarin itu ergotamin Pak, Mm-mm. tapi nggak ada yang TMR. Nggak ada yang TMR. Oh, malah MR kan. Oke. Coba ya, soalnya coba itu dulu deh, Kobazim. Nanti kita review yang ergotamin. Oke. Ini yang bedak. Oh, ini punya saya Pak, tapi masih salah Pak. Oke, coba aja kita review bareng-bareng karena biar sekalian nih yang masih bingung di mana ini kalau kita bahas. Rata-rata sih masih pada bingung Pak, karena Ya, ada penurunan dosis ya. oke, coba dibuka dulu. Yang mana yang Udah. ya, langsung aja sel yang ke bagian yang TMR-nya lalu diturunin. Nah, itu saya mau lihat gimananya. Kalau untuk si proheptadin itu kan isi Kobazim ya. Heptasan. Itu dia masuk semua. Yang nggak masuk itu Bizotifen-nya, Pak. Disotipen. Iya. Oke, Iya, coba dicek Bizotifen. dulu Disotipennya Tagor. dia. Ya, coba dicek dia dosis lazimnya itu satu kalinya 0,75 ya, Sel? 0,5. 5. Oke, 0,5. Imunografinya 0,5 sama 1,5. Oke, konversinya berapa persen, Sel? Usianya? Versinya 25% dikali Ya, berapa itu? 0,5 jadi 0,125. 0,125 sama 0,375. Oke, nah sepertiga Iya. itu 0,167, 0,167, 133 sama 44 ya. Oke, Iya. nah sekarang gini, Dua-duanya ini kan TMR. dua-duanya TMR nih. Jadi yang satu TMR-nya karena dia melebihi batas dari 130, yang satu TMR-nya karena dia di bawah 70. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Sel. Kamu maunya yang mana nih? Kamu mau nurun dosis satu kali jadi dia MR, tapi yang satu harinya jadi TMR gitu. Maunya yang mana? Bisa dua-duanya. Jadi kan ketentuannya untuk dosis lazim sendiri dia kan
posisinya nggak masalah salah satunya TMR, yang penting dua-duanya jangan TMR gitu. Nah, di sini kan kesempatannya adalah polanya kamu bisa pilih dua. Kamu mau jadiin satu kalinya MR, tapi satu harinya jadi TMR, atau kamu mau jadiin satu harinya TMR, tapi satu kalinya tetap TMR. Coba, maunya gimana? Kalau saya milihnya diturunin Pak yang satu kalinya. Satu Jadinya kalinya. Oke, coba. Jadi kamu jadinya batasnya 0, ambilnya langsung diambil 0,125-nya. iya betul. Jadi Nah, 100%. kalau 0,125-nya sendiri, dia berapa tablet sel? Nah, itu saya belum hitung. Nah, coba. Kamu bikin rumus jadi sepertiga dikali 0,5 sama dengan X tablet dikali 0,5 sama dengan 0,125. Nah, itu X tablet itu dapatnya berapa sel? Coba dihitung. Saya belum bisa ngitung itu ya Pak. Apa yang X tablet? Ya, coba. Kan X tablet kali 0,5 sama dengan 0,125 miligram. X tablet dikali berapa Pak? 0,5. Iya, satu tablet kan 0,5 kan? Dengan 0,125. Iya. Jadi 0,25 berarti seperempat Pak. Seperempat tablet ya. Tadinya sepertiga, jadi seperempat. Gitu ya. Nah, Iya. jadi dia memang sebenarnya coba kamu lihat. Dia tadi berapa kamu ngambilnya? Ambilnya 0,125. 0,125 karena kamu ambil batas yang terkecil dari satu kali pakai ya. Karena Iya. awalnya kan dia 0,167 gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya kamu ngambilnya yang jadi satu kalinya kamu jadiin di sini kan kamu ngertinya satu kalinya jadi MR ya, satu harinya Ya, tetap betul. TMR ya. Oke, Iya. sekarang kalau coba misalnya yang satu harinya dijadiin MR, berarti kan satu kalinya jadi TMR dong, karena dia pasti dosisnya lebih tinggi ya. Coba Jadi sel dinaikin ya. ya ditaikin, jadi misalnya di situ kan batasnya dia 0,375, atau enggak Ambil kamu aja yang bisa ambil 0,375. boleh kamu ngambil 0,375, jadi memang si satu harinya jadi MR, tapi satu kalinya jadi TMR gitu. Jadi pilihannya dua, kamu Sama mau kayak ambil tadi di ya Pak. batas sama kayak tadi. Jadi kamu bisa ambil pilihannya dua, kamu mau ambil di batas minimal satu kali jadi satu kalinya TMR, tapi satu harinya tetap TMR, atau kamu ambil batas di satu harinya, jadi satu harinya MR tapi satu kalinya tetap TMR gitu. 0,75 Pak. Berarti seperberapa Pak? Ya udah berarti 0, bukan 5. 0,375 kan? Tapi kan nih per tabletnya jadi 3/4 tablet. Jadi ngambilnya jadi 3/4 tablet. Yaitu X tablet Iya, dikali 0,5 sama dengan 0,375 gitu ya, Sel? iya, saya gitu. Oke, jadi Oke, dapatnya kamu ambil 3/4 tablet. Jadi tadi iya. pilihannya dua nih. Pilihannya kan kamu udah tahu nih batas. Bentar, ini saya annotate dulu. Batasnya sebentar ini. Ini kamu yang share screen kok saya nggak bisa annotate ya, Sel? Saya Saya nggak nggak ngerti tahu nih. saya. Nggak ada tampilannya sih. Bentar. Pencet apa Pak? Morgan ya. Oh ya, ini saya belum bisa. Udah Bisa Kak, nggak Pak? Udah ya. ada Kak. Ini untuk annotate-nya kayaknya harus ada yang dipencet ya Pak.
Enable kali, Pak. Ini udah saya enable, Pak. Annotate-nya. Bentar. Sorry ya sih, soalnya agak gaptek. Bentar. Biasanya sih muncul di viewing ini nih biasanya. Oke, udah. Jadi jadi prinsipnya tuh di sini bisa 2. Jadi kalian bisa ambil untuk yang di sini kan dua-duanya TMR ya. Nah, kalian bisa ambil 2 nih. Pilihannya adalah kamu mau ambil satu kalinya jadi MR ke sini jadi MR. Ini MR. Nah, atau enggak tapi tetap satu harinya jadi TMR atau enggak kalian pilihannya ini. Bentar, ini ke sini. Ininya tetap TMR. TMR. Ya, oke. Nah, lanjut ke atau enggak yang ini. Nih, yang ini nih. Nih. Ya kan? Ini jadi MR. Bentar. Ini MR, tapi di sininya nih satu kalinya. Tapi ini ya. Satu kalinya ini dia menjadi TMR, tetap TMR gitu. Jadi pilihannya 2. Kamu mau yang mana nih? Mau yang ditaikin dosisnya untuk satu kalinya menjadi MR tapi satu harinya tetap TMR, atau mau dibuat ditaikin dosisnya untuk satu harinya jadi MR tapi satu kalinya tetap TMR. Gitu pilihannya. Jadi pilihannya tetap 2. Maksudnya pilihannya ada 2. Jadi kamu mau bikin dia di satu kalinya MR tapi satu harinya tetap TMR, atau di satu harinya MR tapi satu kalinya tetap TMR gitu. Gimana? Jelas nggak? Untuk yang ini masih ada bingung nggak untuk dosis lazimnya? Maksudnya yang mana ditekin, yang mana diturunin gitu? Atau dipilih salah satu gimana? Sally atau yang lain? Fahmi, Romli, Amalia? Kalau udah diturunin kan, Pak ya, atau Iya. dinaikin, itu yang akan berubah yang mana aja, Pak? Yang akan berubah, yang pertama perhitungan penimbang udah pasti berubah. Ya kan? Itu udah pasti berubah, Sel. Perhitungan penimbangan harus direvisi. Kedua adalah DM. Kalau misalnya satu obat punya DM dan DL, kalau kamu nurunin dosis di DL, itu udah otomatis DM-nya harus dirubah juga. Karena apa? Based on-nya dari perhitungan penimbangan. Gitu. Nah, contoh misalnya nih, si heptasan. Nah, heptasan ternyata pada saat hitung DL-nya, itu harus turun. Gitu ya. Nah, berarti perhitungan penimbangan harus berubah. Begitupun dengan DM. Karena mengacu dari DL yang dirubah. Kayak gitu. Jadi itu yang udah otomatis harus berubah. Nggak mungkin kan kamu rubah perhitungan DL, tapi si DM sama perhitungan penimbangan kamu nggak rubah. Terus buat apa kamu naikin dosis atau kamu nurunin dosis biar salah satunya MR gitu. Gitu, Sel. Pak, berarti urutan perhitungannya kita harusnya ngitung dosis lazim dulu ya, Pak? Sebenarnya kalau hitung urutan kan pertama kan kita harus hitung perhitungan penimbangan dulu nih, Fahmi. Ya, baru nanti kita hitung ke DM dan DL. Tapi pada saat ternyata kita hitung DM dan DL, itu ternyata ada di DL itu ada penurunan atau penaikan dosis. Nah, itu kita revisi terhadap perhitungan penimbangan sama perhitungan DM. Kalau misalnya satu obat ada DM dan DL-nya. Jadi memang sebenarnya kalau mau kamu hitung kasarnya boleh kamu hitung DL dahulu gitu ya. Apakah dia ditaikin atau diturunin baru. Tapi sebenarnya gini, pertanyaannya kan adalah pada saat kamu usul ke pengawas minta ditaikan atau diturunkan dosisnya, itu kan pengawas juga ngecek lagi perhitungan penimbangannya
awalnya mana? Kan harus ditulis juga kami. Jadi makanya urutannya memang harusnya seperti itu, antara perhitungan penimbangan, DM, DL, baru ke pembuatan. Jadi pada saat adanya revisi dari perhitungan DL, kita otomatis, kalian harus udah otomatis revisi tuh DM-nya dan perhitungan penimbangan. Itu karena kalau tidak ada revisi berarti kan kamu ngerjain obatnya salah. Itu nilainya 30 kalau ujian offline. Kayak gitu. Itu Fami. Oke, ada lagi? Nanya lagi Pak. Kalau Oke, yang di silakan. pembuatan, nanti dia ada nggak Pak catatan kita usul, terus catatan kita turunin dosis, perlu nggak sih di pembuatannya? Oh enggak, kalau pembuatan itu hanya teknis kamu proses pencampuran sama bagaimana kamu membaginya. Contoh tadi misalnya kalau misalnya dia ternyata di DM-nya dia 80%, itu udah otomatis kamu harus timbang suhu serbuk gitu kan. Lalu dibagi dengan numero, lalu didapatkan per bungkus, lalu lanjutnya timbang satu persatu. Itu penting. Yang lainnya kalau untuk yang penurunan dosis yang direvisi, itu di bagian masing-masing. Kalau usul ya tetap di bagian usul. Usul penurunan dosis. Si Lisagor tadinya sepertiga menjadi 3/4 atau tadinya sepertiga menjadi setengah. Misalnya gitu, sel. Tadinya 0,33 menjadi 0,25 atau tadinya 0,33 menjadi 0,375 misalnya. Gitu. Jadi Berarti kalau teknis. online, Jadi teknis untuk pembuatan itu hanya teknis aja. Teknis pembuatan sama teknis kaitannya sama CDM. Kalau dia 80% atau lebih, kamu udah otomatis harus ada pernyataan timbang seluruh serbuk dibagi dengan numero, didapat rata-rata satu bungkus, lalu dilanjutkan untuk ditimbang satu per satu. Kayak gitu. berarti kalau misalnya kita online Pak, berarti usulnya itu kita tulis aja, Tulis aja. kemudian kita turunin dosisnya, kemudian kalau misalnya kita hitung DM duluan Pak, terus ternyata DM juga ada yang TMR dua-duanya atau melebihi 100, berarti sama ya Pak kayak proses DL ini? Iya, sama. Jadi tetap harus ada revisi. Tapi sebenarnya sih gini ya, Sel. Tadi yang saya bilang di pernyataan tentang dosis, kalau misalnya dosis maksimum itu lebih dari 100%, itu tetap juga kita mengacu pada DL. Jadi teknik direct link-nya sebenarnya ngeceknya ke DL, karena kalaupun misalnya di DM dia lebih dari 100% atau misalnya dia 120 gitu ya, tapi kita cek lagi ternyata di DL dia masih masuk dalam range 1 kali pakai maupun 1 hari pakai dari obat tersebut. Itu biasanya kita nggak nurunin dosis gitu, sel. Kecuali misalnya di DM itu udah lebih dari 200%, itu udah otomatis pasti di DL-nya dia dua-duanya TMR. Tinggal dipilih mau diturunin dosisnya atau mau ditaikin dosisnya, kayak gitu. Bapak Ya, maaf, baik, Pak. mau tanya masih rada bingung. Ya, mau tanya apa, Yul? Di resepnya itu dia sehari sekali kan ya Pak? Ya, coba lihat signanya. Karena di sini kan signanya 1 kali sehari. Coba, Berarti Kak, harusnya 1 hari perlu dihitung juga nggak sih Pak? 1 Apa hari cukup sebenarnya kalau 1 hari perlu kita hitung, tapi kalau kita hitung kan di sini dia sehari cuma sekali. Jadi sekali minum 1 bungkus, tapi sehari sekali. Jadi hitungnya 1 kali 1, 1 kali 1 juga. Tapi kalau misalnya nanti kamu dapatnya dia 3 kali sehari, berarti 1 kali 1 harinya kamu harus kali 3 gitu. Atau Berarti kali dengan Bu Seli itu untuk 3 hari yang 1 hari ya Pak? 1,5 itu ya? 1, Untuk 3 kali. 1,5 yang mana ya? Untuk 3 kali yang 1 harinya Pak. 1 harinya 1,5 mili. Oke, 1,5 itu sebenarnya dosis lazim dari si Lisagornya sendiri. Yul, ini coba saya hapus annotate-nya sebentar. Clear. Oke. Jadi maksudnya gini, Yul, yang 1,5 itu adalah dosis lazim yang di sini nih. Di sini ada keterangannya dosis lazim Lisagor 1 kali 0,5 mg, 1 harinya 3 kali sehari 0,5. Berarti kita kalikan 3.
Ini kaitannya ke sini, bukan ke kaitannya ke signa dari resepnya. Gitu maksudnya, Yul. Berarti diambil maksimal sehari 3 kali gitu ya, Pak? 3 kali. Bukan diambil sehari maksimal 3 kali, tapi kita sesuaikan dengan pemakaian sehari harus 3 kali. Jadi kita kali ketiga. Tapi kalau misalnya ternyata di sini 1 kali 0,5 gitu ya, terus dia sehari sekali 0,5. Berarti kan 1 kali maupun 1 hari tetap dosisnya 0,5. Sesuai dengan keterangan dari dosis lazim obat tersebut, Yul, gitu. Jadi ketentuan ini kita tentukan dari dosis lazim yang tertera di literatur, bukan yang kita tentuin terhadap berapa kalinya sehari terhadap dosis yang ada di resep yang kita gunakan, tapi terhadap yang ada di literatur, gitu, Yul. Oh, iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sel, ada lagi, Sel? Atau yang lain? Pokoknya Pak, kalau melebihi dari range-nya itu harus usul ya Pak ya? Oke. Jadi gini, prinsipnya kan tadi, Sel, coba tolong di stop share dulu, Sel. Oke, saya buka lagi ya. Jadi di sini itu, nah, ini ketentuannya nih, tadi siapa yang nanya, maaf? Ramli Bu, Ramli Pak. Oh, Romli, oke. Jadi gini, Romli, di sini kan ketentuannya ada nih. Jadi menurut Pharmacopedia, range-nya itu ada 70 sampai 130. Tapi dengan 2 ketentuan nih. Pertama, jika dosis lazimnya dihitung terhadap resep sesuai dengan umur pasien, baik 1 kali maupun 1 hari, masih dalam jarak aman yaitu 70 sampai 130, kita cukup tulis MR. Nah, tapi bila dosis lazim yang dihitung terhadap resep sesuai dengan umur pasien 1 kali maupun 1 hari tidak memenuhi batas aman, kita tulis TMR. Jadi kalau hanya salah satunya aja 1 kali TMR-nya, tapi 1 harinya MR, itu kita tidak perlu usul, Romi. Tapi kalau dua-duanya TMR, itu perlu usul. Misalnya kalau dua-duanya TMR 1 kalinya di bawah atau di atas 70, dan 1 harinya di bawah 130, di atas 130, itu kamu tinggal pilih mau diturunin di 1 kalinya, mau ditaikin di 1 kalinya, atau mau diturunin di 1 harinya. Tapi yang jelas adalah dua-duanya harus TMR. Tapi kalau hanya salah satu TMR, itu cukup kamu tulis aja yang mana yang TMR, yang mana yang MR. Tapi kalau dua-duanya TMR, kamu perlu usul. Itu baru perlu kamu usul ke pengawas. Karena dua-duanya TMR. Yang mana nih kamu mau pilihnya, yang mau diturunkin dosisnya 1 harinya biar di bawah 130, atau mau ditaikin dosisnya di 1 kalinya di atas 70%. Gitu, Romli. Gimana, Romli? Berarti cukup sih Pak, cuman kayak berubah dosis gitu ya Pak ya di resepnya ya? Ya, jadi tadi yang coba di saya scan lagi, Sel. Bagian yang tadi, Sel. Dan coba kamu agak zoom ya, Sel. Maksudnya agak besar size-nya. Bagian yang tadi, Sel, yang Silsagor. Nah, di sini kan, turunin lagi dikit. Nih, contohnya di sini ya, Romli ya. Nah, Pizotipen atau isi dari Lisagor itu dosis lazimnya di NIMS.com itu 1 kalinya 0,5 atau 1 tablet. Ya kan, 1 tablet kan 0,5 ya. Nah, 1 harinya 3 kali 1 tablet atau 3 kali 0,5. Nah, untuk konversinya dia untuk usia 1 tahun ternyata dia hanya butuh 1 kalinya di batas minimum 0,125 mg. Tuh, nah, tuh untuk 1 harinya dia 1 hari di batas maksimum 0,375.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam resepnya. Di dalam resepnya dia satu kali minum di 0,3 tablet. Nah, 0,3 tablet itu berapa miligram sih? Nah, satu tablet kan 0,5, jadi sepertiga dikali 0,5 miligram per tablet harusnya nih, sel. Jadi kita lebih paham nih. Tabletnya hilang, jadi satuannya 0,6167 miligram, gitu ya. Karena apa kan? Tablet dibagi kan 0,5 itu satu tablet, jadi 0,5 per satu tablet, jadi hasilnya sepertiga tablet itu adalah 0,167 miligram. Nah, kalau kita lihat satu kalinya dikonversi itu untuk 1 tahun dia batas minimalnya di 0,125. Dia udah kelihatan dong, pasti TMR kan. Kita hitung 0,167 dibagi 0,125 dikali 100%. Didapatkan 133,6. Range dari dosis lazim itu adalah 70 sampai 130%. Nah, ini kan lebih dari 130% ya. Jadi TMR. Oke, lanjut kita ke satu harinya. Dalam resep sendiri, dia satu harinya 0,167. Sama. Kenapa kok 0,167? Karena di signanya tiap sore satu bungkus. Jadi sekali minum satu bungkus sehari cuma satu kali. Gitu ya. Jadi anggaplah ini sudah dikali satu maksudnya. 0,167 dikali 1 karena sehari sekali minumnya. Iya kan? Sekali minum satu bungkus. Gitu. Jadi 0,167 dikali 1 dibagi 0,375. Karena batas konversi maksimum dari satu hari pakai untuk usia 1 tahun adalah 0,375. Jadi didapat 44,58. Nah, ini dua-duanya TMR-nya, Romli. Ya kan? Nah, di sini Sally pilihnya, Sally maunya yang satu kalinya jadi MR, tapi satu harinya tetap TMR. Gitu, Romli. Jadi dibuat batas maksimum satu kali pakai sesuai dengan dosis konvensi 1 tahun. Sally makanya 0,125 langsung nih, Teguh. Jadi 0,125 dibagi 0,125 dikali 100%. Jadi dapatnya 100% atau MR. Karena kan range dia adalah 70 sampai 130. Nah, untuk satu harinya 0,125 dibagi 0,375. Pak, kenapa 0,125 Gi? Tadi di resepnya satu hari sekali minum. Jadi sekali minum satu bungkus sehari cuma sekali. Jadi 0,125 dikali 1 dibagi 0,375 dikali 100%. 33,33. Jadi pilihannya ada dua nih, Romli. Yang di Sally bikinnya adalah satu kalinya dibikin menjadi MR, tapi satu hari tetap MR. Tapi bisa juga pilihannya, tadi udah kita coba juga, Sally bikin satu harinya dibuat MR, tapi satu kalinya tetap TMR. Gitu. Coba Romli, kalau kamu mau bikin satu harinya dibikin MR, tapi satu harinya tetap TMR, gimana Romli? Coba. Kamu bikinnya gimana? Coba kamu ngomong ke Sally biar Sally annotate. Sally yang nulis. Teks aja Sel, biar bagus Sel. Ya, oke Pak. Oke, silakan Romi, kamu kalau di sini kan Sally dibuat satu kalinya MR. Nah, sekarang saya tanya, kamu bikin deh satu harinya dibikin TMR, tapi satu kalinya tetap TMR. Jadi, coba kamu ngomong ke Sally biar Sally narasiin dalam bentuk tulisan. Jadi berapa Rom turuninnya Rom? Bentar, lagi di luar soalnya. Pakai kalkulator bentar. Yang 0,1 sebentar. 0,125-nya diganti ya, Pak. Sama 0,375. Oke, jadi kamu pakai batas minimum dari satu hari pakai ya, gitu ya Romli ya? Oke, lanjut Romli. Kamu ngomong aja ke Sally, biar Sally langsung tulisin. Dikali 0,375, ini langsung yang satu hari ya Pak? Langsung satu kali dulu lah, baru satu hari. Satu kali dulu, oke. Iya.
Yang satu Nah, kalinya. karena kan kita ngomongin satu kali dulu. Yang satu kalinya 0,125. Dikali 100 dibagi 0,375. Bentar. Satu dua lima dikali 375. Hasilnya 33,33. TMR ya, Pak. Dan dalam satu harinya nol koma 375 dikali 100% dibagi 0,375. Hasilnya 100%. Kayak gitu nggak sih, Pak? Oke. Nah, ini jadi kayaknya masih mispersepsi nih ya. Oke, jadi gini, Romli, kalau kita lihat kan, kamu kan pakai batas maksimum langsung 1 hari pakai ya. Jadi gini, kalau di batas maksimum 1 hari pakai untuk dosis konversi usia 1 tahun kan 0,375 ya, Romli ya? Gitu ya? Iya, Pak. Nah, jadi untuk 1 kali pakainya langsung aja, Romli. Jadi 0,375 1 kalinya. Untuk persentasenya adalah 0,375 dibagi persentase dosis konversi 1 tahun untuk dosis tenaga untuk usia 1 tahun kan 0,125. Jadi 0,375 dibagi 0,125 dikali 100%. Gitu. Jadinya berapa? Coba Sel. 0,375 dibagi 0,125 dikali 100%. Dapatnya berapa Sel? Coba Romli, kamu hitung. Coba ulang Pak, berapa Pak? 0,375 Jadi dibagi 0,375 dibagi 0,125 dikali 100%. Karena kan di sini Romli mau bikin MR-nya di 1 harinya. Oh ya iya, kan? yang salahnya 1 kali pakainya ya Pak? Iya, gitu. Jadi pembaginya 300% dong, Pak. ya, kan tadi saya bilang Iya, TMR iya. pilihannya 2 nih Romli, kamu mau dibikin MR-nya 1 kalinya atau kamu bikin MR-nya 1 harinya. Nggak masalah, karena kan nggak dua-duanya TMR. Kalau dua-duanya salah satunya TMR itu kita masih bisa masuk akal, masih bisa diperbolehkan sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau dua-duanya TMR, itu kamu tinggal pilih kamu mau di MR-in di 1 kalinya atau mau kamu di MR-in di 1 harinya gitu, Romli. Oke, Pak. Sel, 0,375 dibagi 0,125, Sel. Salah tadi. Hasilnya berapa, Rom? Nah, sekarang gini. Oke, kita lihat nih, 1 kalinya dia 300% ya. Sama apa Misalnya. 300? Benar nggak? 300? Benar, Rom? Sama 300. Ya. Oke, jadi gini. Kalau kita lihat tuh dia kayaknya tinggi banget ya, 300%. Tapi kalian harus lihat, dia itu bisa dianggap dosis minimum yang bisa diminum adalah 0,125 dalam 1 hari, dan dosis minimum yang bisa diminum dalam 1 hari
0,375 gitu. Jadi kalaupun satu kalinya bisa dianggap dia 13%, tapi dia nggak memenuhi, dia tidak melebihi dosis 1 hari pakai. Jadi masih bisa masuk akal. Makanya pernyataan dari farmakopedia sendiri itu bisa 2 pilihan. Mau ditaikin 1 kalinya jadi MR, tapi 1 harinya tetap MR, atau mau 1 harinya MR, tapi 1 kali tetap MR. Kenapa? Karena kan di situ ada kelihatan dosis minimum 1 kali dan dosis maksimum 1 hari terhadap dosis konversi yang udah kita hitung gitu. Jadi kalaupun di sini kelihatannya 1 harinya 1 kalinya 13%, tapi kalian perlu ingat 0,375 itu masih ada dalam batas maksimum 1 hari pakai. Begitupun dengan 1 harinya pun di sini cuma sekali minum gitu. Jadi dianggap 1 kali sama dengan 1 hari. Jadi kita bisa simpulkan 1 hari dari Lisagor itu 100% sama dengan dosis lazim yang MR terhadap 1 kalinya. Seperti itu. Gimana Romli? Aman nih? Iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi pilihannya ada 2 nih. Kalau yang tadi yang Romli barusan kerjain itu adalah Romli mau membuat si 1 harinya menjadi MR, tapi 1 kalinya tetap TMR. Nah, yang dibuat oleh Sally adalah Sally membuat si 1 kalinya menjadi MR, tapi 1 harinya tetap TMR. Gitu. Jadi pilihannya 2, tapi dengan standar dari dosis yang sudah kalian konversi. Jadi lebih enak ngitungnya. Gitu. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Ambil aja batas minimum 1 kali pakai, atau ambil aja batas maksimum 1 hari pakai untuk membuat salah satunya MR. Jadi nggak pusing-pusing ngitungnya gitu. Jadi acuannya dari dosis konversinya yang udah kalian hitung. Seperti yang contoh di monitor yang kalian lihat kayak gitu. Gimana? Satu lagi Pak, Ya. minta dijelasin yang pengenceran Pak. Kan ini kan kalau 1/4 misalnya saya punya ya Pak ya. 1/4 dikali 15 berarti dia pengenceran tablet sel. Oke, coba. Saya rada lupa Pak. Coba ke bawahin perhitungan penimbangan kamu sel. Yang annotate-nya coba kamu hapus dulu, terus kamu ke bawahin. Kamu ke bawahin dulu ininya apa namanya? Slide-nya yang perhitungan dulu sel, perhitungan penimbangan. Nah, di situ bulat semua tuh sel. Kalau misalnya 5,5 tablet gitu ya, misalnya gitu ya sel. Gitu nggak? Yang punya saya kan saya turunin Pak jadi 1/4 kan. Berarti 1/4 dikali 15. Oke, coba kamu coba ini deh, saya yang annotate ya. Tadi berapa? 1/4 ya sel? Iya, yang punya saya Pak, 1/4. Oke. Ini bentar saya tulis dulu. Jadi kan tadi di sini Sally bilangnya Lisagornya tadinya 1/3 menjadi 1/4 tablet, gitu ya. 1/4 tablet, lalu dikalikan 15. Dapatnya berapa sel? 3,75. 3,75 tablet. Oke. Sel, boleh ntar dulu. Bagian yang bersih ada nggak, Sel? Coba, Sel. Diturunin atau ditaikin. Oke, cukup. Nah, ini kan 3,75 ya. Nah, berarti Lisagor yang diambil sama dengan 3 tablet plus 0,75 tablet. Oke, kan 0,75 nggak mungkin dong kita ngambil 0,75 kan. Nggak mungkin setengah, dibagi 4 nih, terus ambil 3/4 gitu ya. Enggak. Lalu kita buat pengenceran. Buat
pengenceran tablet Lisagor. Oke, jadi Lisagor yang diambil itu kita ambil satu tablet. Lalu laktosanya, atnya jadi gini, atnya itu tinggal pilih, misalnya contoh, misalnya gini ya, kalau 0,75 contoh yang ditimbang, ini saya contoh dulu ya, yang ditimbang, jadi kan 0,75 tablet dibagi satu tablet, yang diambil satu tablet ya, dikali 500 mg. Coba, kalau masih 500 masih dapat nggak? Masih bisa ditimbang miligram nggak? Coba 0, dikali 500, 375 berarti masih bisa nih sel 375. Jadi kalau saran saya sih ngambilnya seperti ini aja, kamu ancang-ancang. Jadi ini maksudnya bukan AT ya, karena kita bukan pengenceran serbuk, tapi kita pengenceran tablet. Jadi kamu ambil laktosanya langsung 500 mg. Jadi ambil kuantiti terkecil yang masih bisa ditimbang di timbangan miligram. Gitu. Kalau mau ngambil 1000 juga bisa. Jadi di sini ditimbang 0,75 tablet dibagi 1 tablet dikali 1 gram sama dengan 750 mg. Ini kan kayaknya kebanyakan ya, kalau saran saya sih laktosanya 1 gram gitu. Banyak banget. Sayang, mendingan ambil yang terkecil aja selama masih bisa ditimbang di timbangan miligram. Gitu, Sel. Seperti itu pengencerannya. Jadi gini, kalau misalnya tabletnya putih nih, kamu tambahin laktosa plus karmin AT 500. Jadi maksudnya laktosa dan karminnya AT 500. Jadi bisa karminnya 50 mg, sisanya laktosa AT 500 atau karminnya 50 mg, sisanya laktosa AT 1 gram gitu. Oh, belum kelihatan, Pak. Ininya, annotate-nya. Belum kelihatan? Serius? Iya, Pak, nggak muncul dari tadi. Kosong. Aduh, sebentar. Ini coba ini saya ini satu. Ini coba saya chat di chatbox. Coba disalin ya, Sel. Coba Sel. Ya, Biar saya chat di chatbox. tiga puluh kurangi 2. Di sini ada yang nggak masuk nggak? Mau saya input nih absennya. PJ-nya siapa ya, PJ matkulnya? Dipanjangin Sel, coba Sel, biar dia tidak terlalu rapat-rapat. Maghrib. Nah, udah cukup. Nah, jadi di sini contoh nih, tadi kan Sally naikin ya dosisnya jadi 1/4 tablet gitu ya. Jadi 1/4 kali 15, dia 0,75.
Jadi Lisa Goreng diambil 3 tablet plus 0,75 tablet. Nah, 0,75 kita nggak bisa bagi 4 gitu ya. Jadi diambil 0,5 tambah 1/4 gitu, nggak bisa. Berarti kita pengenceran. Namanya adalah Lisa Goreng 1 tablet, lalu laktosanya pilih nih. Kalau misalnya 500 mg, kenapa sih saya pilih 500 mg? Karena menurut saya 500 mg udah masih bisa ditimbang di timbangan miligram gitu, nggak perlu banyak-banyak 1 gram. Kita cukup 500 mg aja. Tapi kalau kamu bikin 1 gram juga nggak masalah gitu. Jadi laktosanya itu bukan up dengan jumlah tabletnya ya, tapi laktosanya aja 500 mg. Kalaupun tadi mau tambahin karmin misalnya, karmin 50 mg, berarti laktosanya at 50 mg terhadap karmin, bukan terhadap tablet ya. Karena kita nggak ngitung bobot tabletnya, seperti itu. Nah, ini pengenceran sel. Ini ada yang nggak masuk nggak? Kalau 30 kurangin 2 kan 29. Di daftar ASEAN ada 30. Kemarin yang keluar siapa ya? Ada Sukma keluar. Ini emang jaringannya unstable dari tadi saya ngajak nih. Ada pertanyaan nggak tentang pengenceran ini? Sel, gimana Sel? Cukup? Jadi yang kita ambil laktosanya itu 500 mili kan ya Pak ya? Ya, 500 mili, bukan terhadap 500 terhadap bobot tabletnya, enggak, tapi hanya laktosanya aja. Jadi tabletnya kita nggak anggap, kita nggak hitung, tapi kita langsung terhadap 0,75 tablet per 1 tablet, karena kita ambil kan 1 tablet ya, kali 500 mg. Gitu Sel. Kalau yang bawah itu, kalau misalnya 1 gram ya Pak ya? Ya, kalau kamu mau ngambil laktosanya 1 gram. Oke, sebentar. Saya ngerti Pak. Ngerti ya? Di absen ada 30. Di partisipan cuma ada 29, siapa yang nggak masuk? Coba dicek. Ini PJ matkulnya siapa yang ini? Yang farmasetik. Saya, Pak. Oke, coba dicek siapa yang nggak masuk. Nanti biar saya langsung input aja. Jadi saya nggak usah panggil-panggil. Sulis yang nggak ada, Pak. Sulis, sebentar. Sulistiani ya? Siapa lagi? Sulis, Ade. Ade, bentar. Ade Sukma. Iya. Yang keluar tuh siapa sih kemarin yang sempat Yang keluar closing juga? Ade Sukma. Oh, Ade Sukma. Kalau Sulis emang nggak masuk? Kalau Sulis nggak masuk, antara nggak masuk sama belum bisa join Zoom karena KRS. Oh, oke. Mohon maaf Pak, ini Sulis masuk. Oh, masuk. Oh, ada, maaf. Oke. Ntar saya coba dulu. Jadi hanya Ade Sukma aja ya. Ade Sukma. Iya, cuman Oke. Ade Sukma, Pak.